Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta sholawat dan salam selalu kita limpahkan tidak bosannya ke junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad SAW, yang selalu kita nantikan syafaatnya hingga di akhir zaman. Penelusuran demi penelusuran seperti yang telah saya janjikan, pada saat ini sampai di sebuah tempat keramat di Kampung Kaduguling, Desa Kadugemblo, Kecamatan Kaduwijo, Pandeglang. Seperti tadi ya pemirsa, ya sudah saya perlihatkan di awal video, keramat Kanjeng Syekh Astaja. Kanjeng Syekh Astaja ini adalah penerus dari jejak syiar yang sudah dilakukan oleh pendahulunya, yaitu merupakan bagian syiar setelah zaman Kanjeng Syekh Sakir, dibantu oleh beberapa para alim ulama, para kanjeng kini sepuh di zamannya, yang juga merupakan salah satu pemuka agama, yaitu Ki Buyut Capang dan Ki Buyut Sampan, yang makamnya terdapat di kanan maupun kiri dari makam beliau. Jejak syiar pada saat itu seperti yang sudah sering saya sampaikan adalah tidak mudah. Banyak godaannya, banyak rintangannya, sehingga mengapa penelusuran hingga sampai ke tempat ini. Sebuah perjuangan yang harus dikenang oleh generasi muda serta beberapa jejak-jejak perjuangan para alim ulama, para kiai pada saat itu, serta terutama Kanjeng Syekh ini. Nah, lingkungan di sini berupa salah satu area pemakaman umum. Terdapat, ya bisa terlihat ya, untuk ukuran pohon sebesar ini bukan puluh umurnya, namun ratus. Nah, bahkan kalau ini saya tidak salah menjelaskan, pohon ini ada terlebih dahulu daripada makam para syekh di sini, lebih dari 500 tahun usia pohon ini. Hampir sama dengan yang ada di Kampung Kaluda, masih satu kawasan, masih bagian juga dari sebuah jejak syiar di masa lalu yang bernama Legenda Panah Kaluda. Jadi ada kaitannya dengan Kanjeng Syekh Pinang Luhur yang ada di Caringin Kurung. 3 serangkai yang berada di Kaduwijo ini jejak syiarnya diteruskan oleh para beliau ini. Kanjeng Syekh Astaja. Pada zaman beliau, pada saat syiar Islam itu mengalami hambatan. Hambatannya apa? Penjajahan kolonial Belanda sudah ada pada zaman itu. Oke, kita mengingat kembali ya apa yang sudah dialami oleh negeri ini. 350 tahun Indonesia dijajah oleh 2 penjajahan sekaligus, yaitu penjajahan Belanda dan Jepang. Penjajahan yang dilakukan oleh Jepang tergolong singkat, hanya seumur jagung, 1942. Nah, sedang Belanda sendiri 3,5 abad. Nah, kita belum merdeka, 350 tahun. Nah, mungkin kilas balik tentang sejarah ya. Cornelis de Houtman pertama kali melakukan perdagangan ke wilayah Republik Indonesia ini pada kisaran tahun 1596 hingga 1598. Namun sempat VOC itu terusir di bumi Banten ini hingga datang kembali di awal abad ke-16. Nah,
perjuangan beliau pada saat itu Belanda sudah mapan di sini. Sehingga apapun yang dilakukan Belanda, pribumi harus nurut. Nah itu termasuk hambatan syiar penyebaran agama Islam terhambat oleh adanya penjajahan itu. Kanjeng Syekh Syakir melakukan syiar di kisaran tahun 1680-an hingga akhir hayatnya, diteruskan oleh generasi berikutnya, generasi beliau, generasi yang ada beberapa makam di Caringin Kurung, generasi juga yang ada di beberapa wilayah Banten ini di kisaran abad ke-17. Nah, abad ke-17 pertengahan sama hingga akhir hayatnya. Yang agak sedikit unik ya mungkin tadi saya terangkan tentang penjajahan Belanda. Ada di zaman Belanda. Generasi penerus setelah 3 serangkai dari Gaduh Ijo. 3 serangkai, Kanjeng Syekh Syakir, Kanjeng Syekh Sultan Apip atau Ki Buyut Pinang Luhur, serta Kanjeng Syekh Maulana Mansur Jikaduan diteruskan hingga ke kampung ini. Melakukan syiar, menebarkan sebuah ajaran tentang kebaikan, sehingga mewarnai apa yang disebut dengan salah satu budaya. Budaya yang dimaksud adalah budaya dari Banten, mengajarkan suatu kebenaran yang merupakan tutupan dari agama dengan tidak menduakan Gusti Allah. Itu yang dimaksud dengan ajaran seni atau budaya dari Banten itu. Olah kebatinan, olah keagamaan dipadu menjadi salah satu budaya asli dari Banten. Ya mungkin tidak banyak yang disampaikan di tempat ini, tujuannya hanya mengenang, mengingat, memberikan dampak keuntungan atau keberkahan bagi masyarakat sekitar, sehingga generasi muda datang ke sini, kita doakan leluhur kita, mengingat sebuah perjuangan. Nah, sekali lagi menimbulkan apa? Semangat NKRI. 4 pilar kebangsaan NKRI, nah, salah satunya Bhinneka Tunggal Ika, Persatuan Indonesia, bangga menjadi bagian dari anak negeri ini. Mungkin pertanyaannya satu, pertanyaan yang mungkin akan saya jawab, apa alasan Wawan Dewangga menerangkan sejarah Banten walaupun bukan asli orang Banten? Baik, jawabannya satu, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Itu yang dimaksud dengan semangat NKRI. Tidak usah kita kesampingkan masalah suku dan ras, yang penting satu. Untuk siapa? Nusantara. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kebenaran hanya milik Allah SWT. Maju terus, salam NKRI, salam budaya Banten.